Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Alam Ciagis. Saya di sini selaku moderator. Dan perkenalkan yang lain, silakan. Tinggal di sini. Bisa permecah. Halo, nama saya Fawazidang Agifari. Halo, nama saya Juan Putra Mandika. Saya Siva Maulida Putri. Saya Mutiara Fatahil Alam. Saya Rahma Reza Turiskia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai benjang. Sebelumnya saya ingin nanya deh sama kalian. Apa itu benjang? Tolong jelasin dong. Benjang merupakan kesenian bela diri tradisional Sunda yang berkembang di sekitar Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung. Benjang ini tidak memiliki kepastian kapan lahirnya, tetapi benjang ini dipastikan telah berkembang dari abad ke-19. Benjang ini merupakan permainan yang dilakukan di atas sebuah balai atau amben, atau disebut juga sesamben, oleh para bujang atau anak laki-laki. Karena hal itu, permainan ini disebut dengan benjang atau singkatan dari sasamben budak bujang atau arena para jejaka. Benjang ini kan sudah ada dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi pada saat itu pemerintah Hindia Belanda melarang adanya kegiatan bela diri apapun karena menghindari adanya pemberontakan. Tetapi pada saat itu benjang masih dipelajari agar bisa diwariskan ke keturunan-keturunan setelahnya. Tetapi dipelajari dengan berkedok hanya kegiatan kesenian, tidak bela diri. Dan sekarang benjang ini masih dilakukan sebagai pertunjukan rakyat seperti di acara-acara perkawinan, hitanan, ataupun syukuran panen padi. Oke. Dari yang setahu saya baca ya di internet, benjang itu kebagi jadi dua. Apa aja sih? Benjang itu dibagi menjadi benjang gelut atau benjang gulat, yaitu seni bela diri yang menjadi awal terbentuknya seni benjang. Kesenian benjang gulat sedikit mirip dengan olahraga tradisional asal Jepang, yakni sumo. Namun keunikan benjang gulat terletak pada ibingan atau tarian yang dilakukan sebelum memulai bergulat. Ada beberapa tahap yang dilakukan ketika ngibing, dan ada golempang, puyuh ngungkuk, barempanon, dan julang ngapak. Setelah melakukan ngibing, para pebenjang harus membuka bajunya dan hanya menyisakan celana pendek yang ia kenakan. Hal tersebut mengartikan bahwa pembenjang tidak membawa senjata atau barang lain yang dapat membahayakan lawannya. Iringan musik tradisional juga turut mewarnai kesenian benjang ini. Tak hanya ketika ngibing, tapi juga selama benjang berlangsung. Alat musik yang digunakan yakni terbang, kendang, kecrek, dan trompet. Yang kedua ada benjang heleran, yaitu kesenian berbentuk arak-arakan yang dimainkan secara berkelompok. Seni ini menampilkan arak-arakan babarongan, kuda lumping, dan jampana. Tak hanya itu, benjang heleran juga tak jarang dipadu-padakan dengan kesenian kuda renggong dan Raja Wali untuk memeriahkan arak-arakan dalam seni benjang heleran terdapat unsur mistis dalam budaya masyarakat Ujung Berung. Dibentuk sebagai penggambaran kekuatan alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang melihat pertunjukan tersebut. Iringan musik tradisional juga turut mewarnai kesenian benjang ini. Alat musik yang digunakan dalam benjang heleran tak jauh berbeda dengan alat musik benjang gulat. Hanya saja dalam benjang heleran terdapat beduk dan gong. Dalam benjang heleran juga terdapat sinden yang bernyanyi selama pertunjukan berlangsung. Sarap siang agama. Oke. Jadi benjang gulat itu tuh maksudnya benjang tuh kan dibagi dua jenis ya. Benjang gulat sama benjang helaran. Nah,
Aku tuh bingung kenapa bisa kebagi dua kayak gitu, sama kayak perkembangan dari zaman ke zamannya tuh kayak gimana sih? Sejak akhir abad 19, sebagai sebuah permainan yang dilakukan di amben atau balai yang disebut sasamben oleh para bujang yang berarti anak lelaki atau budak perkebunan kopi. Karena itu, seni permainan ini diberi nama sasamben budak bujang atau disingkat benjang. Jadi, benjang adalah singkatan dari sasamben budak bujang atau arena para jejaka. Awal abad ke-20, seni benjang berasimilasi dengan seni terbangan. Seni musik bernapaskan Islam yang memainkan terbang sejenis rebana sebagai alat musiknya. Dan seni gelut, seni gedut, atau seni bela diri hasil perkembangan diri dari seni rudat. Sehingga berkembang menjadi seni bela diri yang dimainkan di pekarangan rumah, sawah, atau tanah lapang. Saat itu, seni benjang sudah berfungsi sebagai ajang silaturahmi antar warga. Maka, tahun 1923, seni ini berkembang dibentuk seni pertunjukan gulat tradisional yang dinamakan benjang gelut. Gelut artinya berkelahi. Seni benjang gelut ini umumnya dimainkan di malam hari, karena pada siang hari harus dilakukan terlebih dahulu wawaran atau pemberitahuan. Karena waktu itu jarak antar kampung masih berjauhan. Wawaran dilakukan dengan menabuh waditra atau alat musik benjang di sekitar lokasi yang akan dijadikan arena pertunjukan, terutama di tempat hajatan, hitanan anak, dan pernikahan. Bentuk wawaran ini kemudian dilakukan berkeliling kampung sambil diiringi beberapa properti seni lainnya, seperti kuda lumping, bebarongan, atau salah satu seni barong, dan kesweh, atau dua orang yang berperilaku seperti kakek dan nenek dengan mengenakan topeng terbuat dari kertas. Maka tahun 1938, seni benjang berkembang ke bentuk seni arak-arakan, disebut benjang helaran, yaitu berfungsi untuk mengarak anak hitanan. Pada masa durasi waktu pertunjukan antara benjang helaran atau yang dimainkan dari pagi hingga menjelang sore menuju benjang gelut yang dimainkan malam hari, terdapat jeda waktu yang cukup panjang. Karena itu, seniman benjang helaran mulai berkembang seni benjang bentuk lain, yakni seni tari topeng benjang. Itu terjadi pada tahun 1941. Bila pada benjang gelut sebagai bentuk silaturahmi antar manusia, maka seni benjang helaran dan topeng benjang merupakan perzawatan hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Dengan begitu, seni benjang memiliki filosofi habluminanas, habluminallah, menjaga hubungan baik antara manusia dan antar manusia dengan sang pencipta. Tahun 1955 sampai dengan 1965 adalah zaman keemasan seni benjang. Waktu itu, seni benjang dimainkan 24 jam penuh, dari benjang helaran pagi ke topeng benjang sore, hingga benjang gelut malam sampai menjelang subuh. Bahkan tari topeng benjang berkembang menjadi pertunjukan sandiwara tradisional. Saat ini, seni benjang tidak dimainkan lagi menjadi suatu pertunjukan yang utuh karena alasan ekonomis. Permainan benjang umumnya dilakukan oleh laki-laki remaja atau dewasa. Walaupun demikian, orang yang telah berusia lanjut pun diperbolehkan, asalkan atas kemauannya sendiri. Para pemain benjang biasanya tergabung dalam sebuah bentuk kelompok yang berasal dari satu perguruan. Setiap kelompok benjang jumlah anggotanya antara 20 sampai 25 orang. Waditra, musik pengiring, seni benjang terdiri 4 buah terbangan. Indung tempas, kemprang, dan kempring. 1 set kendang atau gendang, kecrek, dan terompet. Oke. Untung ya, sekarang benjang udah nggak dimainin secara utuh. Kalau utuh, wah capek banget tuh kayaknya 24 jam. Ngebenjang terus. Menarik juga pembahasan tentang benjang. Cuman di zaman modern yang sekarang kayak gini tuh kayak apa ya?
orang-orang udah pada sibuk main HP, udah pada sibuk masing-masing lah ya, sama dunianya sendiri. Gimana sih caranya kita sebagai pemuda gitu, atau kita sebagai penerus bangsa, supaya bisa tetap melestarikan kesenian benjang ini? Ada yang bisa tolong jawab? Peran pemuda dalam melestarikan seni benjang dapat kita bagi menjadi 5 peran, yaitu pertama menurut saya peran pewarisan ini berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan dan pewarisan, bukan berdasarkan garis keturunan yang biasanya didapatkan melalui pelatihan dari seni benjang. Yang kedua yaitu seni tradisional benjang berkaitan erat dengan peran pewarisan, yaitu pertama peran pemilik berlandaskan rasa kebanggaan atas keindahan estetika seni dan tidak terbatas pada satu wilayah ujung berung, tetapi menjadi wilayah etnis Sunda atau Jawa Barat. Yang ketiga, peran pemuda sebagai pelaku seni benjang dibagi menjadi 4, yaitu sebagai pemain alat musik, pengiring benjang atau nayaga, pemain benjang helaran, pemain benjang gulat, dan pemain topeng benjang. Contohnya, pengimplementasiannya ialah memainkan peran sebagai pelaku seni benjang dengan baik di berbagai macam acara kesenian baik yang diadakan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat. Keempat, peran inovatif salah satu cara dalam meningkatkan ketahanan budaya lokal, yaitu dengan melakukan inovasi karena karena dengan adanya sebuah inovasi akan membuat penonton menikmati seni tidak bosan. Kita bisa ambil contoh dari grup benjang Mekarjaya melakukan beragam inovasi dalam benjang gulat, yaitu membuat beragam teknik benjang gulat yang belum pernah ada sebelumnya. Namun teknik tersebut tidak melayani aturan permainan benjang gulat. Dalam benjang helaran, grup benjang Mekarjaya juga melakukan inovasi dengan membuat gerakan-gerakan pemain benjang helaran seperti pemain kuda lumping, babarongan, babat udan, dan pemain benjang helaran lainnya yang lebih atraktif dan lebih menghibur penonton. Untuk mendapatkan gerakan-gerakan atraktif diperlukan tabuhan alat musik yang atraktif pula. Dalam seperti melestarikan kesenian ini pula, para pemuda pasti mengalami beberapa kendala, seperti pertama, kendala dalam mengembangkan seni tradisional benjang, yaitu kurangnya dana pengembangan seni tradisional benjang dan kurangnya pemahaman estetika seni para seniman benjang dalam mengembangkan seni tradisional benjang. Begitu menurut saya. Oke. Ternyata banyak juga ya peran yang bisa kita lakuin supaya benjang ini tetap ada gitu kesenian. Oke. Bisa tolong nggak satu orang simpulin apa hasil pertemuan kita kali ini? Oke, jadi pembahasan kita kali ini tentang seni benjang itu menarik banget ya. Jadi seni benjang itu seni bela diri tradisional Sunda yang berkembang di sekitar Ujung Berung, Kabupaten Bandung. Benjang ini singkatan dari sesamben budak bujang. Ada 2 jenis, yaitu benjang gelut dan benjang belarang. Nah, terakhir kita sebagai pemuda harus dapat melestarikan seni bela diri ini dengan mewariskan seni ini secara kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih buat Saudara Muti udah menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Memang benar, benjang itu merupakan warisan seni budaya. Dan kita juga selaku pemudi Indonesia yang akan meneruskan bangsa ini, kita harus tetap melestarikan segala kesenian yang ada di Indonesia. Enggak hanya benjang doang, masih banyak kesenian-kesenian yang ada gitu. Oke, makasih buat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Muhammad Ilham Aziz, pamit undur diri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.